Berpikirnya seperti kebanyakan orang sih. Dia berpikir bahwa semakin sedikit makan, maka akan semakin cepat kurus. Maka hal ini sangat berbahaya nih guys. Bukan cuma untuk kesehatan, tapi juga bisa menyebabkan kematian. Gitu. Halo YouTube, welcome to React Nutrition. Guys, kalian pernah nggak sih ngelakuin yang namanya diet? Atau mungkin kalian sekarang nih lagi diet nih. Gimana rasanya? Berat banget kan ya? Kalian gak sendiri guys, saya juga pernah ngelakuin yang namanya diet. Itu emang challenging banget sih. Kita harus jaga pola makan, harus adaptasi dengan lifestyle yang baru, dan tentunya kalian harus nahan diri buat gak makan sembarangan. Tapi yang paling penting nih guys, kalau lagi diet tuh harus punya motivasi yang kuat supaya diet kalian nggak bolong-bolong. Oh ya, ngomongin soal perdietan, biasanya orang diet itu disebabkan oleh berbagai faktor ya. Ada alasan kesehatan, misalkan dia harus diet karena memang harus ada penanganan medis, dan juga yang paling common adalah soal insecurities atau soal badan gitu ya. Banyak orang yang insecure dengan badan mereka, ngerasa tidak fit dengan badan mereka, atau mungkin mereka ingin mencapai body goals tertentu yang mereka inginkan. Nah, karena hal itu, akhirnya banyak orang yang ngelakuin diet ekstrim untuk mencapai target-target mereka tadi gitu. Nah guys, sebenarnya diet itu sangat bermanfaat sih buat tubuh gitu, terutama buat kesehatan. Tapi kalau diet kalian masuk ke dalam kategori diet ekstrim, maka hal ini sangat berbahaya nih guys. Bukan cuma untuk kesehatan, tapi juga bisa menyebabkan kematian. Misal, kalian makan cuma dengan porsi yang sangat sedikit dengan alasan semakin sedikit kalian makan, maka akan semakin cepat kalian untuk kurus gitu, atau untuk mencapai body goals tertentu. Nah guys, jangan sampai kasus-kasus berikut ini terjadi sama kalian juga nih. Jadi ada beberapa kasus diet ekstrim yang menyebabkan kematian. Nah berikut ini kejadian wanita meninggal karena diet ekstrim. Yang pertama, calon pengantin tewas jelang pernikahan karena diet ekstrim. Samantha Chloe, wanita berusia 34 tahun ini, merupakan calon pengantin wanita asal Inggris yang meninggal menjelang hari pernikahannya. Dulunya ia adalah sosok orang obesitas. 11 minggu menjelang pernikahannya, Samantha mulai menjalani diet ketat dengan hasil sebanyak 42 pounds atau sekitar 21 kg berhasil ia kurangi dari tubuhnya. Diet ketat yang dijalani oleh Samantha ini adalah diet kontroversial guys, ala Liter Life Diet. Program diet ini adalah dengan membatasi asupan kalori seseorang hingga hanya 500 kalori setiap harinya. Sebagai pihak yang membuat program diet tersebut, Liter Life mengklaim pihaknya merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap kematian Samantha. Mereka mengatakan perlu bukti lebih kuat lagi untuk menghubungkan kematian Samantha dengan pola diet yang dia anjurkan. Pihak Liter Life juga mengatakan selain faktor diet, kematian Samantha juga disebabkan faktor lain, seperti faktor stres yang mempengaruhi jantungnya dan kemungkinan itulah penyebab kematian. Nah, Samantha ini sebenarnya berpikirnya seperti kebanyakan orang sih. Dia berpikir bahwa semakin sedikit makan, maka akan semakin cepat kurus. Padahal konsep ini benar-benar salah. Sampai-sampai si Samantha ini cuma makan 500 kalori per hari. Padahal ini tuh sangat-sangat sedikit di bawah kalori kebutuhan hariannya. Jadi ini benar-benar berbahaya nih guys. Buat kalian yang masih berpikiran seperti tadi, makan dikit cepat kurus, kalian salah banget. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, wanita di Swiss tewas karena diet matahari. Sebuah surat kabar di Swiss memberitakan bahwa seorang wanita meninggal karena diet ekstrim yang disebabkan oleh diet matahari. Diet matahari adalah diet spiritual yang membuat orang yang melakukannya berhenti mengkonsumsi semua jenis makanan dan minuman. Pelaku diet matahari ini hanya mengandalkan hidup dengan sinar matahari saja. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini memutuskan untuk menjalani diet matahari setelah melihat film dokumenter In the Beginning There Was Light. Film dokumenter ini menceritakan tentang seorang dokter kimia bernama Michael Warner yang berusia 62 tahun dan seorang yogi India bernama Prahlanjani yang menyatakan memperoleh kebutuhan hidupnya melalui jalan spiritual dan bukan makanan. Nah, konsep ini juga dikenal dengan sebutan Break-Herination. Warner mengakui telah hidup tanpa makanan sejak 2001. Sedangkan Jani mengatakan bahwa ia telah hidup sejak 71 tahun tanpa makanan dan air.
Selanjutnya, wanita berusia 50 tahunan ini mulai melakukan diet hanya dengan buku panduan Ellen Greaves. Wanita ini adalah korban keempat dari diet ekstrim setelah hal serupa juga menimpa 3 orang lainnya di Jerman, Inggris, dan Australia. Banyak wanita yang menginginkan tubuh langsing dengan diet, tapi malah wafat dengan diet ini. Diet yang kedua ini justru lebih ekstrim daripada diet yang pertama nih. Yang pertama mendingan, dia cuma makan 500 kalori. Yang diet ini termasuk diet goib. Dia nggak makan dan minum sama sekali. Ya otomatis dia meninggal dong, karena memang tubuhnya nggak memiliki asupan sama sekali. Dan ini bener-bener salah banget guys. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah Jacqueline Hansen. Hanya minum air putih selama berhari-hari. Kejadian meninggal karena diet juga dialami oleh seorang ibu 5 anak di Inggris pada bulan Desember 2008. Ia meninggal karena mengikuti petunjuk salah satu program diet yang mengharuskan meminum 4 liter air tanpa mengkonsumsi apa-apa. Jacqueline Hansen ingin kurus hingga menjalani program diet ekstrim yang tak makan apapun dan hanya minum air saja. Diagnosis tewas yang dikeluarkan pihak rumah sakit menyebutkan kalau ia tewas karena pembengkakan otak. Brian Hansen, suaminya, mengatakan bahwa minggu pertama dietnya sang istri berhasil menurunkan 5 kg. Ia pun merasa senang dan melanjutkan diet tersebut. Ia pun kemudian minum lebih banyak air dan mulai merasakan perutnya sakit, kepalanya pusing, dan akhirnya pingsan di toilet dan dibawa ke rumah sakit yang akhirnya wafat di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa ia keracunan air putih yang menyebabkan gangguan elektrolit tubuh. Air putih tak seharusnya diminum secara berlebihan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, diet yang ketiga ini mungkin si Jacqueline Hansen niatnya ingin water fasting ya guys. Memang di beberapa buku ada yang menjelaskan tentang water fasting. Tapi kalau misalkan puasa atau water fasting ini dilakukan berhari-hari, ini jelas nggak baik sama sekali guys. Karena tetap tubuh kita itu memerlukan asupan untuk energi, untuk menggerakkan anggota-anggota tubuh kita di dalam gitu. Misalkan untuk jantung berdetak itu butuh energi juga, otak butuh energi, darah dipompa ke otak juga butuh energi gitu. Jadi water fasting boleh, tapi kalau misalkan sampai berhari-hari ini fatal sekali untuk kesehatan kalian. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah Eloise Perry, wanita Inggris tewas karena pil diet. Kisah meninggal karena diet ekstrim selanjutnya adalah dialami oleh Eloise Perry dari Inggris. Ia ingin menurunkan berat badannya secara instan dengan membeli obat pil diet dari sebuah situs online. Beberapa jam setelah mengkonsumsi obat tersebut, tubuh Eloise melemah hingga dinyatakan meninggal dunia. Eloise meninggal karena diet obat tersebut. Ternyata setelah diusut, pil diet yang diminum Eloise mengandung zat kimia yang sangat beracun. Gadis cantik ini menganut body positif, namun tak disangka ia ketagihan mengkonsumsi pil pembakar lemak dinitrophenol. Dari kebiasaan itu, ia harus mendapatkan perawatan intensif yang akhirnya meninggal di rumah sakit tersebut. Fakta yang mencengangkan adalah beberapa hari sebelum kematiannya, ia mengirimkan pesan singkat kepada rekan-rekannya. Pesan singkatnya tentang perasaan kematiannya. Isinya adalah, "Aku sangat kacau hari ini. Kurasa aku akan mati," ungkap Eloise dalam pesan singkatnya. Banyak yang mengira bahwa dia bunuh diri, namun diagnosa membuktikan bahwa Eloise benar-benar meninggal karena overdosis pil diet. Cukup mengejutkan juga dikala dia masih hidup. Ia menganjurkan orang lain untuk bergaya hidup sehat, namun ia terjebak dalam gangguan pola makan. Nah, kasus Eloise ini jadi pelajaran yang sangat penting nih buat kita nih. Yang mungkin pernah dapat marketing iklan pelangsing dari Instagram atau dari sosial media lainnya, kita harus hati-hati karena pil pelangsing ini sama sekali nggak ada manfaatnya buat program diet kalian. Jadi apapun bentuk promonya, diet pelangsing ini adalah bukan solusi sama sekali untuk diet kalian. Jadi hindari pil pelangsing ini apapun bentuknya. Ya guys. Oke, kita ke yang kelima. Yang kelima, public figure Inggris, Peaches Gedolf, merenggang nyawa akibat diet ketat. Salah satu figur Inggris, Peaches Gedolf, ditemukan tidak bernyawa di rumahnya pada 2014 lalu.
Tidak ada tanda-tanda bunuh diri atau penggunaan obat-obatan terlarang. Diduga ia meninggal karena diet ketat yang dilakukannya. Model dan juga desainer ini meninggal di usia yang terbilang cukup muda, yaitu 25 tahun. Kematiannya sangat mendadak, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bunuh diri ataupun penyalahgunaan obat-obatan. Diduga putri musisi Bob Geldof ini terkena serangan jantung koroner akibat telah menjalani diet super ketat. Sebuah laporan baru menyebutkan kalau Peaches punya resiko serius karena dietnya yang hanya terdiri dari sayuran hijau saja. Ibu dua anak ini menjalani diet sejak 2011 lalu. Ia hanya memakan sayuran yang sudah dijus dalam waktu beberapa minggu. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan setelah melahirkan anak keduanya. Sayangnya, upaya diet ketat tersebut ternyata berdampak buruk pada kesehatan Peaches dan akhirnya meninggal karena diet sayuran ini. Wah, ini diet sayur nih ya. Sebenarnya kan sayur kan sehat untuk tubuh ya, karena mengandung banyak banget vitamin, mineral, dan juga terutama mengandung serat. Tapi tubuh tetap juga membutuhkan asupan-asupan lain seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Buat kalian yang berpikir kalau cuma makan sayur kalian bisa kurus, kalian juga salah guys. Karena kita juga harus menjaga keseimbangan untuk metabolisme kita supaya tetap sehat dan seimbang. Karena kan kembali ke prinsip awal ya, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi gimana guys, lihat kasus-kasus tadi tuh kayak serem banget ya. Jangan sampai nih hal ini terjadi di kita nih. Jangan sampai nih kita niat diet tapi malah bisa menyebabkan kematian. Nah, sebenarnya diet yang sehat itu seperti apa sih? Nah, supaya diet kita berhasil dan sehat, tentunya harus dibarengi oleh keilmuan yang tepat gitu. Salah satu diet ekstrim yang sering dilakukan oleh kebanyakan kita adalah VLCD atau Very Low Calorie Diet. Diet ini adalah dengan cara mengkonsumsi makanan sangat sedikit gitu. Mereka beranggapan bahwa semakin makan sedikit, maka semakin cepat kurus. Nah, ini adalah konsep yang salah, tapi sering dilakukan oleh kebanyakan kita semua nih guys. Gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas secara tuntas apa itu VLCD, bagaimana bahayanya, dan seperti apa penanganannya. Jangan lupa saksikan di part yang kedua. See you on the next video.